Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnaldi Putra Harlianto dari D3 PJJ TIB 2019 dengan nomor RP 2103197008. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas yang berjudul Displaying Data, yaitu DAI 9. Oke, langsung saja. Yang pertama itu data formatter. Data formatter itu untuk memudahkan pengguna dalam membaca data Y, menyediakan kelas Y ini 118N size formatter. Kelas ini dapat diakses melalui Y app formatter. Kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai, percentage, dan lain-lain. Ini contohnya script dari coding dari data formatter tersebut. Oke, selanjutnya nih, data formatter with local. Formatter ini juga menyesuaikan dengan application property language bahasa atau properti lokal pada komponen formatter. Misal, untuk format tanggal, nama, hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syarat PHP extension INTL harus aktif. Ini syarat untuk penggunaan formatter white local. Catatan, keluaran dapat berbeda dengan versi library library hijau yang berbeda. Pastikan menggunakan versi library hijau yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Untuk perubahannya ini bisa di sini. Bagian kita lihat di basic ya, ini kita di basic. Kemudian di view mahasiswa kemudian di view.php. Nah, ini pengeditannya bisa di bagian sini, bisa di bagian encode ini. Ini pengeditan formatter white local. Ini tadi penempatannya. Kemudian konfigurasi formatter. Anda dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi, misal web.php untuk basic template. Perhatikan contoh konfigurasi di samping. Ini contoh konfigurasinya. Nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode. Perhatikan contoh di bawah. Ini contoh pemanggilan formatternya. Asdat tahun, bulan, hari, tanggal. Ini contohnya. Kemudian ini juga outputannya, hasilnya nantinya seperti ini. Oke, selanjutnya mengformat tanggal dan waktu. Kelas formatter memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Tampilan tanggal, contoh Januari 01 2016. Ini contoh tampilan tanggalnya. Tampilan waktunya, time-nya. Tampilan waktu contoh 14.23 ini the time. Tampilan tanggal dan waktu contoh Januari 01 2014 14.23. Ini timestamp dan relative time. Kemudian format dari date, time, dan diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti data format, time format, dan data time format. Kemudian ada juga nilai pada properti di atas dengan dapat berupa short, medium, long, dan full. Anda juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library hijaunya di sini. Ini nanti bisa di copy aja, http user guide hijau dan project.org. Kemudian memformat angka. Untuk memformat angka, kelas formatter menyediakan metode-metode berikut ini. Integer, desimal, persen, sensitive, currency, size, dan short size. Itu mempunyai pengertian masing-masing ya, yaitu yang integer, tampilan angka bulat, nilai desimal akan di-translate contohnya seperti 42. Itu termasuk angka integer. Desimal
contohnya itu 2,842.123 atau seperti ini. Ini angka desimal, angka yang ada mempunyai komanya. Persen ya yang mempunyai persen seperti contohnya, dan scientific, tampilan angka scientific contohnya seperti ini. 2 ada hurufnya, itu ini yang dimaksud dengan scientific. Kemudian ada juga currency. Tampilan ini mata uang seperti US dollar, seperti ini. Dolar 420. Catatan, agar fungsi ini bekerja dengan benar, nilai properti lokal ya yang tadi saya jelaskan penempatannya, harus mengandung nilai untuk negara. Contoh ID, NGB, NUS, dan lain-lain. Size, ukuran tampilan angka bytes dengan format yang mudah untuk dibaca. Contohnya 410 KB dan 3 MB dan lain-lain. Short size, seperti format size namun dalam bentuk pendek. Contohnya KIB, MIB, dan lain-lain. Ini contoh penulisan formatnya untuk bagian memformat angka. Oke, selanjutnya format lainnya. Selain untuk memformat tanggal dan angka, kelas formatter dapat digunakan untuk memformat nilai, raw, teks, n-text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Untuk nilai 0 atau kosong yang tidak mempunyai nilai, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Anda dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Ini format lain dari formatternya. Selanjutnya pagination, halaman. Ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination, data pagination. Ini tampilannya coding dari pagination. Properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti backsize. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget, pagination secara otomatis akan aktif dengan sendirinya. Selanjutnya pengurutan, sorting. Menyediakan kelas ada data sort untuk menangani sorting. Buat objek dengan kelas sort, tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam array pada properti attributes. Gunakan objek tersebut pada pembuatan model data, masukkan pada order by. Lihatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan models. Tampilkan link untuk pengurutan pada view. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widgets, sorting secara otomatis akan aktif. Ini penggunaan sortingnya. Ini coding dari sorting tersebut. Selanjutnya data providers. Data providers merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination atau halaman dan sorting pengurutan. Data providers dapat digunakan untuk grids, list, dan data widget yang lain. Menyediakan 3 macam data provider, yaitu data active data provider, data array data provider, dan data/SQL data provider. Aktif data provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Ini perbedaan dari data provider, aktif data, dan array data, dan juga SQL data. Ini penjelasan tentang data provider. Selanjutnya ini aktif data provider digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui y/db/active query atau y/db/query. Perhatikan contoh berikutnya. Ini contoh tampilan dari aktif data provider. Ini contoh tampilannya.
Selanjutnya SQL Data Provider. SQL Data Provider ini digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar seperti data provider lainnya. SQL Data Provider juga mendukung fitur pagination, halaman, dan sorting pengurutan. Contoh berikut. Ini contoh dari SQL Data Provider-nya. Contoh coding dari SQL Data Provider-nya. Seperti ini. Yang terakhir, data widget. Widget. Data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Ini menyediakan beberapa data widget yaitu detail view. Secara default digunakan pada view yang di-generate menggunakan G. List view-nya grid view secara default digunakan pada view index dan di-generate menggunakan G. Yaitu penjelasan dari data widget. Dan ini latihannya. Oke, terima kasih. Sudah selesai, cukup sekian presentasi DAI 9 displaying data dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.